Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Septilandari. Di video kali ini aku bakalan cerita lagi ke kalian tentang kisah cinta sang pangeran Etlan. Oke, buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak dapat ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Oke, buat kalian yang penasaran sama videonya, yuk kita langsung ke videonya. Let's go. Di sebuah kamar, seorang perempuan berumur 20 tahun tengah menangis haru setelah ia selesai membaca novel yang tengah trending di kalangan remaja saat ini. Cerita bergenre romansa fantasi, di mana seorang pangeran bernama Argus Estefan dan perempuan yang dicintainya Amanda Eudora berjuang untuk merajut kasih di tengah-tengah tekanan dunia kerajaan yang sangat keras. Banyak yang menentang hubungan mereka karena keluarga Amanda termasuk dari kalangan bawah dan tidak cocok bersanding dengan pangeran. Namun, dengan kegigihan mereka, akhirnya Amanda dan Argus bisa diterima sebagai sepasang kekasih. Bahkan, hubungan mereka sangat direstui oleh seluruh rakyat kerajaan Etran, guys. Namun, seorang anak Perdana Menteri bernama Hera Hermione juga sangat mencintai dan terobsesi dengan Argus, guys, yang juga teman kecilnya. Tapi sayang beribu sayang, Argus malah berpaling pada Amanda, guys. Hera yang memang tidak menyukai hubungan mereka berusaha untuk mencelakai dan menjelekkan Amanda dimanapun. Bahkan lebih kejamnya, Hera pernah mendorong Amanda ke danau beku. Dan banyak lagi tingkahnya, guys. Yang mulainya gadis baik berubah menjadi gadis jahat berkelakuan setan. Sampai di mana dia akhirnya menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Amanda di tengah malam. Namun, rencananya akhirnya gagal karena Argus juga tengah bersama Amanda. Tidak lama berselang, akhirnya Hera ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan Amanda, dan yang melaporkannya adalah kakaknya sendiri, Nicholas Helios, yang tidak sengaja mendengar percakapan adiknya sedang mengancam para pembunuh bayaran di kediamannya, guys. Akhirnya Hera dihukum mati dengan dipenggal kepalanya di hadapan seluruh rakyat kerajaan Etlan. Dan seorang Hera Hermione akhirnya pergi bersama cintanya yang tidak terbalas dari Pangeran Argus, guys. Wah, ceritanya keren banget. Ah, kenapa aku nangis ini sih? Kesalnya sambil berguling di ranjang. Kampret, kenapa autornya bikin nama antagonisnya sama kayak aku sih, katanya, guys. Untung nama aku bukan Hera Hermione, tapi Hera Rodriguez. Laganya sambil mengusap novel yang ada di genggamannya, guys. Hera, cepetan ke toko belanja, teriak ibunya dari luar kamar, membuat Hera memutar bola matanya dengan malas. Hera keluar dari kamarnya dengan pakaian rumahan dan sendal jepit kesukaannya di bawah. Dia sudah menemukan uang tergeletak di meja dekat televisi dan catatan belanja yang dituliskan ibunya, guys. Bu, Hera berangkat. Nah, si Hera menutup pintu dengan keras, lalu pergi ke supermarket dekat rumahnya yang berjarak sekitar 500 meter di seberang jalan raya. Hera pun menyeberang dengan santai karena mengira tidak ada kendaraan sama sekali. Namun, dari arah kanannya sebuah mobil hitam melaju dengan cepat. Hera yang semulanya santai langsung syok di tempat. Dirinya melotot lebar melihat mobil sudah di depan matanya. Hera tertabrak dan terseret sangat jauh dari tempat berdirinya. Kepalanya sudah mengeluarkan banyak darah. Dirinya tersenyum kecut lalu memejamkan matanya perlahan sambil berkata, "Hera, sayang ibu." Ah, astaga, Nona Hera sudah sadar. Nona Hera sudah sadar. Teriak seseorang membuat Hera tersadar dan cengung, guys. Kalian siapa? Kagetnya saat melihat orang-orang mulai masuk ke dalam ruangan asing yang sekarang ditempatinya, guys. "Silahkan diperiksa Tuan Alexander," ucap salah satu perempuan berpakaian seperti pelayan, membuat Hera tambah pusing sendiri, guys. Tuan Alexander sudah akan memeriksa Hera, namun Hera langsung melompat, guys, berdiri di atas ranjang, memperlihatkan gaya kuda-kudanya, guys. "Mau apa kalian pegang-pegang orang sembarangan?"
Ucap Hera menatap tajam Tuan Alexander. Anda hanya akan diperiksa Nona, ucap salah satu pelayan yang ada di samping Tuan Alexander. Hera terdiam menatap tubuhnya yang menggunakan dress tidur. Dia meraba-raba seluruh badannya sampai akhirnya Hera tersadar. Bukannya dirinya tadi tertabrak mobil tadi. Mengapa tubuhnya baik-baik saja, bahkan tidak ada luka sama sekali. Para pelayan menatapnya bingung. Tuan Alexander pun masih melongo kaget, guys. Non, keluar kalian semua, teriak Hera menggelegar lalu menjatuhkan dirinya di ranjang dengan syok. Sebaiknya kita keluar dulu, Nona Hera mungkin butuh istirahat, kata Tuan Alexander. Dianggupi seluruh pelayan, guys. Mereka akhirnya keluar, guys. Hera terdiam cukup lama lalu menatap kembali tubuhnya. Dirinya berlari ke arah kaca besar di sudut kamar. Dengan buru-buru dia mengamati tubuhnya keseluruhan, melihat wajahnya dengan teliti dan semua telah berubah. Astaga, siapa ini? Bunga-bunga nampak bermekaran indah. Pohon-pohon juga mulai menumbuhkan daunnya. Musim semi akhirnya datang, membuat orang-orang menyambutnya dengan pakaian sukaria, tapi tidak dengan perempuan yang asik tiduran di ranjang didampingi pelayan setianya, guys. Apa Nona tidak ingin berjalan-jalan? Itu adalah pertanyaan yang entah sudah beberapa kali pelayannya tanyakan. Namun, Hera masih asik rebahan sambil mencatat sesuatu. Aku sedang menulis sesuatu, diamlah. Tapi si Hera tetap fokus mencatat, guys. Menurut novel sekarang, umur Hera Hermione berarti 18 tahun dan dia nanti akan mati saat umur 20 tahun. Berarti tinggal 2 tahun lagi aku akan mati, batin Hera mengingat cerita novel yang dia baca beberapa hari sebelum dia akhirnya tertabrak dan terjebak di dunia novel, guys. Tidak, aku nggak boleh mati. Hera menggelengkan kepalanya. Frustasi, pelayan pribadinya melihatnya menjadi sedih, guys. Pasti Nona Hera tertekan karena putra mahkota bertunangan dengan Putri Amanda. Batin pelayan Hera dengan raut sedih, guys. Berarti yang harus dijauhi di dunia itu Putri mahkota Amanda, Raja. Lalu siapa lagi ya? Gumam Hera terus menulis dengan penanya dan berharap tidak melupakan nama orang-orang yang akan membahayakannya, guys. Yang paling penting itu putra mahkota dan Amanda. Aku harus menjauhi mereka. Lalu hidupku akan damai dan kaya raya. Lalu si Hera ini tertawa terbahak-bahak, guys. Lalu si Hera menutup bukunya. Akhirnya lega pelayan pribadinya, guys. Hai, namamu Cecil kan? Tanya Hera membuat Cecil atau pelayan pribadinya. Hera menghela nafas, lalu tersenyum mengangguk. Baiklah Cecil, karena aku hilang ingatan saat ini, maka bantulah aku mengingat semuanya, kata si Hera ini, guys. Dengan senang hati Nona, ucap Cecil senang sekali, guys. Karena akhirnya nonanya mau bicara. Hera nampak berpikir, di mana ayahku? Dia sedang ada kunjungan ke kerajaan, Nona. Si Hera mengangguk, guys. Jadi, sekarang tugasmu itu temani aku mengelilingi kediaman ini. Cecil mengangguk, lalu Hera beranjak dari ranjangnya, berjalan keluar kamar. Bagus banget, kagum Hera. Sesaat setelah mereka sampai di sebuah taman luas, terdapat danau kecil yang dikelilingi pohon-pohon dan bunga bermekaran dan indah. Nona memang sangat suka berada di taman ini, ucap Cecil di belakang Hera. Hera hanya diam menatap ke danau, melihat danau yang terlampau jernih terlintas di pikiran Hera untuk menjeburkan dirinya. Tapi mungkin itu lain kali, mengingat dia harus berkeliling lagi agar hafal setiap sudut kediaman Hermione, guys. Ayo lanjutkan, ucap Hera kembali berjalan diikuti Cecil yang setia mendampinginya. Saat dia menuju dapur, semua pelayan dan penjaga langsung menghentikan kegiatannya. Wajah mereka pucat pas melihat nonanya yang tiba-tiba berada di dapur. Semuanya menunduk takut, mengingat bagaimana mereka selalu dipukuli oleh Hera jika melakukan kesalahan selama bekerja. Bahkan ada juga yang disiksa semalaman di dalam gudang, guys. Kenapa wajah mereka tegang? Begitu kata si Hera. Dirinya menggeleng lalu berjalan santai menuju para pelayan. Mereka malah tambah gemetar ketakutan. Hera mengambil satu pisau, guys. Ya ampun, apa Nona Hera akan mengiris tangan seseorang? Aku yakin dia akan menghukumku. Astaga, Nona Hera memegang pisau. Apa dia akan mencincang daging para orang di sini?
Seorang pelayan tua bersimpuh di kaki Hera, guys. Si Hera kaget, guys. Maafkan kami, Nona. Hera, jangan hukum kami. Tangisnya diikuti oleh seluruh pelayan yang lain, guys. Jangan hukum kami, Nona. Ucap semuanya kompak ikut bersimpuh, guys. Si Hera menjadi bingung. Dia hanya mau memasak karena lapar. Kenapa semuanya pelayan bersimpuh di hadapannya? Aku mau masak, kenapa dengan kalian? Ucap Hera menggebu-gebu. Semua pelayan kembali bingung, guys. Mereka menatap satu sama lain. Berdiri kalian, kata Hera, membuat semua pelayan berdiri menunduk diam. Helaian nafas keluar dari mulut Hera. Kau, cepat tunjukkan bagaimana caranya memasak di sini. Tunjuk Hera pada pelayan tua yang masih kebingungan, guys. Cacil menghampiri nonanya. Maaf, Nona, Anda tidak diperbolehkan memasak di dapur. Terserah aku dong. Sekarang ayo kita memasak makanan sesuai keinginanku. Yang lain, siapkan bahan-bahan yang aku perlukan di gudang. Perintah Hera tersenyum lebar. Semua pelayan langsung melaksanakan tugasnya cepat-cepat menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Hera, guys. Setelah itu, Hera mulai memasak makanannya yang ada di abadnya. Hari ini dia akan memasak ayam goreng sambal mata. Cacil dan teman-temannya hanya dia memperhatikan, tidak tahu apa yang sedang dimasak nona mereka. Setelah 1 jam, akhirnya masakan Hera selesai. Bagaimana baunya, enak kan? Semua pelayan mencium aroma masakan Hera dan menganggukkan kepala mengiyakan karena memang ayam yang dimasak Hera dimasak menggunakan bumbu khusus yang dibuatnya, guys. Baiklah, Cacil bawakan ayam itu ke kamarku. Sisanya bisa kalian makan, ucap Hera lalu keluar dari dapur menuju kamarnya. Semua pelayan menghela nafas lega. Aku penasaran bagaimana rasanya. Bukankah Nona Hera tidak bisa memasak? Semuanya menatap satu sama lain dan mengangguk. Rasanya enak. Bumbu apa yang Nona Hera pakai? Tanya salah satu pelayan yang sedang mencicipi salah satu daging ayam yang Hera masak. Aku juga ingin merasakannya, ucap yang lain dengan penasaran. Aku juga, katanya. Di kerajaan sendiri, semua orang sedang melaksanakan pesta besar-besaran untuk pertunangan putra mahkota Argus dan Amanda. Semua orang menyambutnya dengan sukacita, tapi Perdana Menteri Kerajaan atau ayah Hera tidak sama sekali bahagia. Mengingat bagaimana putrinya sangat mencintai Argus sampai melakukan tindakan bunuh diri kemarin, guys. Apakah Hera tidak datang ke acara pertunangan Argus? Tanya seseorang mengagetkan Brian ayah Hera. Dia jatuh sakit tiba-tiba kemarin, jadi dia tidak bisa datang. Bohong Brian membuat temannya menyatukan alisnya, guys. Bukannya kemarin dia baik-baik saja, bahkan aku melihatnya sedang menyiksa salah satu pelayannya. Katanya, Brian hanya bisa mengangguk. Sudah hal umum, memang seluruh kerajaan mengetahui bahwa putrinya sering menyiksa para bawahannya. Dia bahkan bingung kenapa putrinya bisa sekejam itu. Tapi dari semua yang diperbuat putrinya, Brian tetap menyayangi Hera sepenuh hati, guys. Dia sakit tiba-tiba. Maaf Carlos, aku harus kembali ke kediamanku. Pamit Brian yang sudah tidak nyaman berada di ruangan pertunangan itu, guys. Carlos diam menatap kepergian Brian. Dia sebenarnya sangat tahu apa yang terjadi pada Hera. Bukankah soal percobaan bunuh dirinya kemarin dengan menceburkan diri ke lautan lepas, namun akhirnya Hera diselamatkan oleh seorang yang tidak diketahui identitasnya sampai sekarang, guys. Bahkan Brian sampai sekarang masih mencari identitas si penolong putrinya agar bisa membalas budi padanya. Tapi seperti sebuah angin, orang tersebut tidak ditemukan sampai hari ini, guys. Pada tengah malam, Brian memasuki kamar putrinya, guys. Melihat Hera yang sudah lelah tertidur nyenyak, dirinya mendekat perlahan, lalu duduk di ranjang sampingnya. Dia menatap Hera lama, mengusap wajahnya sedih. Hera, ayah akan membuatmu tetap bahagia bagaimanapun caranya, ucap Brian dengan sungguh-sungguh. Lalu mencium kening Hera pelan. Sebelum beranjak pergi keluar dari kamar, tanpa ingin menimbulkan suara sedikit pun, guys. Setelah itu, Hera terbangun menyadari seseorang baru saja menutup pintu kamarnya. Dia celingukan, tidak ada siapapun di kamarnya, guys.
Apa mungkin hantu? Hera menggaruk wajah ngantuknya. Biarlah, mungkin setan, ucapnya lalu mulai kembali ke alam mimpinya yang sempat tertunda tadi, guys. Pada tengah malam, Brian memasuki kamar putrinya, guys. Melihat Hera yang sudah lelah tertidur nyenyak, dirinya mendekat perlahan, lalu duduk di ranjang sampingnya. Dia menatap Hera lama, mengusap wajahnya sedih. Hera, ayah akan membuatmu tetap bahagia bagaimanapun caranya, ucap Brian dengan sungguh-sungguh. Lalu mencium kening Hera pelan. Sebelum beranjak pergi keluar dari kamar, tanpa ingin menimbulkan suara sedikit pun, guys. Setelah itu, Hera terbangun menyadari seseorang baru saja menutup pintu kamarnya. Dia celingukan, tidak ada siapapun di kamarnya, guys. Apa mungkin hantu? Hera menggaruk wajah ngantuknya. Biarlah, mungkin setan, ucapnya lalu mulai kembali ke alam mimpinya yang sempat tertunda tadi, guys. Matahari sudah menampakkan dirinya. Burung-burung juga mulai bersahutan menandakan sudah dimulainya kehidupan manusia. Serak Cecil membuat korden besar kamar Hera, membuat empunya menggeliat kurang nyaman akan cahaya yang langsung mengenai wajah indahnya, guys. Jangan dibuka ibu, aku masih ngantuk, ucap Hera langsung menutup seluruh badannya dengan selimut. Pasti Nona Hera merindukan ibunya, batin Cecil sedih, menghampiri nonanya, guys. Maaf Nona, sekarang waktunya Anda bangun. Ayah Anda sudah menunggu Anda untuk sarapan pagi ini, ucap Cecil berusaha membangunkan Hera yang memang sangat kebo di kehidupannya dulu, guys. Sebentar lagi, aku masih ngantuk ibu, gumam Hera masih ngantuk. Nona, saya Cecil, pelayan Anda. Ketika itu pula Hera bangkit dari tidurnya dan menatap sekeliling. Benar, ternyata ini bukan mimpi, ini kenyataan. Astaga, aku masih di sini. Astaga, baiklah, aku akan mandi sebentar, ucap Hera beranjak dari ranjang menuju ke arah kamar mandi, guys. Cecil pun mengikuti Hera karena memang ini tugasnya, memandikan nonanya setiap pagi. Apa yang kau lakukan? Keluar, teriak Hera keras karena kaget melihat Cecil ikut masuk ke kamar mandi, guys. Ini tugas saya Nona, jawab Cecil juga ikutan kaget mendengar teriakan Hera, guys. Karena yang dia ketahui Hera harus dimandikan oleh dirinya. Tidak, sekarang aku mandi sendiri. Aku bukan anak kecil lagi, keluarlah. Cecil akhirnya hanya menurut dan keluar dari kamar mandi, guys. Dasar zaman aneh. Frustasi Hera mulai melakukan ritual mandinya, guys. Di ruang makan, tampak sudah Brian duduk menunggu putrinya untuk sarapan bersama. Bahkan, dirinya sudah menunggu hampir setengah jam, guys. Namun, Hera belum juga keluar dari kamarnya, guys. Dari tangga ditemani Cecil, Hera tampak cantik dengan dress sederhana. Dia berjalan ogah-ogahan menuju meja makan. Dia sudah melihat ayah Hera di sana, membuatnya bingung harus bagaimana, guys. Harus bagaimana mendampinginya? Apa aku makan di kamar aja ya? Batinnya bingung, guys. Setelah lama berpikir, akhirnya Hera memutuskan untuk turun ke meja makan. Jalannya tidak anggun-anggunnya, tidak ada anggun-anggunnya, guys. Bahkan dressnya sudah diangkat tinggi-tinggi karena menurutnya terlalu berat. Halo ayah, bagaimana kabar ayah hari ini? Tanya Hera sambil duduk di kursi samping kanan Brian, guys. Brian terperangah mendengar sapaan Hera. Baginya itu luar biasa mengingat Hera tidak suka berbicara dengannya, guys. Mungkin setelah dia mulai mengejar cinta putra mahkota. Ayah baik sekali, melihatmu bahkan membuat ayah jauh lebih baik lagi, jawab Brian masih terperangah, guys. Hera tersenyum lebar, menatap makanan yang dihidangkan di depannya. Hampir saja air liurnya terjatuh dari bibirnya, guys. Sampai dia tersadar, Brian menatapnya lama. Apakah aku sudah boleh makan? Tanya Hera tidak sabar. Brian tersenyum mengangguk.
mulai membuka piring di depannya. Saat tangannya akan mengambil nasi, Hera mencegahnya, guys. "Hus ayah, biar Hera yang mengambilkan," ucap Hera dengan semangat. Lalu menaruh nasi dan lauk pauknya ke dalam piring Brian, guys. Brian dan para pelayan menganga lebar, entah apa yang ada di pikiran mereka. Yang paling penting sekarang adalah nona mereka berbeda, guys. "Apa masih kurang, ayah?" tanya Hera masih berdiri menunggu jawaban Brian. "Tidak, ini cukup. Ayo kita makan." Hera tersenyum mengangguk, duduk kembali dan mulai menyendokkan makanan ke dalam mulutnya, guys. Brian pun sama, dia menatap putrinya. "Hera," panggil Brian. "Ya ayah, ada apa?" tanya Hera, menegangkan badannya. "Ayah minta maaf tidak bisa membuatmu bersama putra mahkota Argus," ucap Brian. Terlihat sekali dia sangat khawatir mengangkut tentang Hera, guys. "Ah, itu aku juga sudah tidak menyukai Argus, ayah," ucap Hera santai tanpa beban. Brian tentu saja kaget. Kenapa putrinya cepat sekali berubah? Bagaimanapun putrinya ini sangat mencintai Argus selama ini, guys. "Bagaimana?" Belum selesai Brian berbicara, Hera dengan cepat memotongnya. "Ayah, aku sudah melupakannya. Bahkan aku tidak ingat aku pernah mencintai Argus. Yang aku tahu sekarang adalah bagaimana aku mendapatkan kebahagiaanku sendiri dan menghindari kematian di masa depan. Ayah sangat senang akhirnya kau berubah. Ayah berharap ini sebagai kemajuanmu dalam meraih kebahagiaan sebenarnya." Brian tersenyum tulus yang dibalas anggukan oleh Hera, guys. Secara tiba-tiba Hera langsung memeluk Brian. "Aku ingin selalu bersama ayah," ucapnya lalu dibalas tak kalah erat oleh Brian, guys. "Putri kecilku memang yang terbaik." Brian meneteskan air matanya terharu, guys. Para pelayan yang mendengar itu juga tak kalah senang karena akhirnya nona mereka insyaf dalam mengejar putra mahkota Argus, guys. "Cecil, tolong jus lemonnya." Cecil dengan sigap memberikan pada Hera yang sedang asik rebahan di gazebo dekat danau kesukaannya. Bahkan sekarang sudah terhitung 2 minggu dia berada di dalam dunia ini. Yang dia lakukan juga hanya duduk-duduk rebahan saja dan makan setiap harinya, guys. Brian pun tidak berkomentar apa-apa melihat putrinya yang hanya bersantai setiap waktu. Dia justru malah senang, guys. "Terima kasih, Cecil." Cecil mengangguk kembali berdiri di samping Hera. Ada sekitar 4 pelayan yang sedang bersama Hera. Ada yang sedang memijat kakinya dan bahunya, ada juga yang sedang mengipasnya, guys. "Nikmat mana yang kau dustakan?" Batin Hera nyaman, guys. Sebenarnya si Hera senang menempati tubuh Hera Hermione, tapi di satu sisi dirinya juga takut akan kematian yang akan terjadi pada alur cerita ini, guys. Yang pasti dirinya hanya tidak usah berhubungan dengan putra mahkota dan Amanda, guys. Dirinya hanya cukup hidup enak di kediaman Brian yang juga sangat luas, menikmati seluruh kekayaan Brian yang sangat melimpah. Bahkan dia berpikir untuk berfoya-foya, guys. Tapi mungkin itu nanti saja, mengingat di dalam kamarnya saja sudah tersedia seluruh keperluannya, guys. Hera mengakhiri acara santai-santainya. Saat dia akan beranjak pergi, seorang pria berpakaian penjaga berlari menghampirinya, guys. "Hormat saya, Nona, Anda ditunggu oleh ayah Anda di ruangannya," ucap penjaga itu saat sudah di hadapan Hera, guys. "Baiklah, aku akan ke sana," jawab Hera. Lalu berjalan diikuti Cecil dan para pelayannya menuju ruangan Brian. Saat sudah sampai, Hera memasuki ruangan Brian sendirian, sedangkan Cecil menunggu di luar. "Ada apa, ayah?" tanya Hera duduk di kursi depan Brian, guys. "Hera, apakah kamu mau menggantikan ayah ke wilayah perbatasan barat? Ayah tidak tahu harus bagaimana. Kakakmu belum kembali sampai sekarang dari wilayah timur, dan ayah besok harus menyelesaikan masalah di kerajaan terang." Brian penuh harap, guys.
Hera sedikit mengingat-ingat tentang kakak Hera, Hermione, yang memang tidak pernah pulang ke kediamannya karena mengurusi wilayah perbatasan timur, guys. Bahkan dia digambarkan terobsesi pada pengabdinya pada kerajaan, sampai-sampai dia juga turut adil dalam penyiksaan Hera di akhir hayatnya, guys. Atau mungkin bisa dibilang dia yang melaporkan Hera pada pihak kerajaan setelah percobaan pembunuhan Amanda, guys. Dia juga harus dijauhi mulai saat ini. Dengan senang hati aku akan ke sana. Memang apa yang terjadi di perbatasan barat, Ayah? Tanya Hera penasaran, guys. Masalah kecil, masalah penyaluran bantuan pangan yang terhambat sampai ke pelosok desa. Hera hanya mengangguk. Aku akan ke sana besok. Apakah masih ada yang lain, Ayah? Besok kau juga ditemani prajurit dari kerajaan. Hera melotot, guys. Kenapa bukan pengawal di kediaman sini saja, Ayah? Brian mengerenyit. Menurut ayah, prajurit kerajaan cukup kuat putriku, makanya ayah menyuruh mereka mendampingimu di sana. Hera menggeleng cepat, guys. Tidak, ayah, aku ingin bersama pengawal kediaman sini saja. Kilah Hera yang tidak ingin bertemu dengan orang-orang di kerajaan. Baiklah, kau akan dikawal oleh pengawal kediaman sini saja sesuai keinginanmu, final Brian, yang tidak mungkin memperpanjang masalah dengan putrinya, guys. Senyuman senang tercetak jelas di wajah Hera. Terima kasih ayah, kau memang yang terbaik. Oke, aku akan menyiapkan keperluan buat besok. Sampai jumpa ayah, kata si Hera, guys. Hera langsung pergi begitu saja sambil berlari senang. Diikuti Cecil yang juga ikut berlari membuntuti nonanya, guys. Hati-hati Nona, Anda bisa terjatuh, ucap Cecil melihat bagaimana cara Hera dalam berlari. Mirip seperti Kijang mungkin. Pagi yang cerah membuat Hera tambah bersemangat untuk pergi melakukan perjalanan ke wilayah perbatasan barat, guys. Brian tampak juga mengantar kepergian Hera. Cecil juga ikut duduk di samping Hera. Hati-hati putriku, jaga kesehatanmu di sana, pesan Brian pada Hera yang sudah duduk manis di kereta kudanya, guys. Tenanglah ayahku yang tampan, aku bukan anak kecil lagi. Aku pasti akan sehat sampai pulang nanti. Jawab Hera yakin, membuat Brian terkekeh, guys. Baiklah, Cecil, kuharap kau menjaga Hera di sana dengan baik. Cecil menganggukkan kepalanya, guys. Setelah itu, kereta kuda melaju meninggalkan kediaman Brian. Hera mengeluarkan kepalanya dari jendela, berniat melambaikan tangan perpisahan pada ayahnya. Bye-bye ayah, jaga kesehatanmu juga, aku akan pulang dengan selamat, teriak Hera keras yang juga dibalas Brian dengan senyuman lebar. Semua orang hanya bisa tersenyum geli melihat nona mereka berteriak-teriak pada ayahnya, guys. Bahkan Hera pernah berteriak-teriak di ruang rapat memanggil Brian agar makan siang bersama. Bersama pandangan itu juga tidak luput dari teman-teman Brian yang sedang ada di sana. Dan tentu saja Hera menjadi malu. Setelah itu Brian malah senang karena putrinya jadi tambah dekat dengannya. Bahkan bisa dibilang sangat penurut sekarang, guys. Setelah menempuh perjalanan hampir 6 jam, kereta kuda Hera dan juga rombongannya sampai di desa kecil yang dijadikan perbatasan antara kerajaan Aethersland dan kerajaan Shetland, guys. Menurut novel yang ia baca, kerajaan Shetland adalah kerajaan yang berada di sisi selatan. Kerajaan itu bisa dikatakan sangat makmur karena memiliki raja yang sangat baik dan bertanggung jawab, guys. Tapi dikisahkan juga rajanya memiliki anak yang cukup dingin dan kasar pada siapapun, guys. Tidak terkecuali ayah dan ibunya sendiri. Sebuah tangan tiba-tiba mengambang di hadapannya. Nona, mari saya bantu turun, ajak Cecil. Hera menghela nafas sebentar, berdiri dari duduknya. Dia lebih memilih meloncat turun dari kereta kuda dengan senyuman lebar. Lalu pandangannya memindai ke sekeliling. Jika dilihat-lihat, desa ini sungguh indah baginya karena masih asing dan juga mungkin berada di dekat hutan. Orang-orang desa juga tampak sangat ramah menyapanya, guys. Nona, penginapan kita berada di sana, tunjuk Cecil pada sebuah rumah kecil sederhana berwarna coklat, guys. Hera mengangguk, tapi bukannya berjalan ke penginapan,
dirinya malah pergi ke arah pasar tradisional yang tidak jauh dari pandangannya guys. Lalu berlari ke sana dengan wajah riang. Mungkin karena pakaian bangsawannya, Hera menjadi bahan tatapan penasaran orang-orang guys. Hera hanya membalas dengan senyuman manis. Dia berjalan menghampiri penjual kroisan karena bau dari makanan itu membuat dirinya ingin segera mencicipinya guys. Aku ingin satu, ucapnya pada penjual laki-laki tua. Baik Nona, jawab penjual. Ini Nona penjual itu memberikan satu kroisan hangat pada Hera. Hera nampak berbinar senang guys. Terima kasih, ini uangnya. Sampai bertemu lagi, ucapnya memberikan satu koin. Lalu melangkah pergi guys. Oke dia guys, itu tadi tentang cerita kisah cinta sang pangeran Atlan guys. Oke, buat kalian semoga suka sama video aku. Segini dulu aku bikin videonya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.